Langsung aja, trading adalah seni memanage resiko. Setuju nggak teman-teman? Ada yang setuju nggak? Aku sih setuju, Mas. Kenapa Mas Arya setujunya? Karena kalau misalnya nggak apa tuh? Karena di dalam trading sendiri kan kita perlu banyak ini ya Mas ya, Mhm. resiko-resiko yang di depan mata gitu kan. Kalau Betul. misalnya kita nggak memanagenya dengan baik, kita nggak punya ilmunya untuk memanagenya gitu kan. Karena kan kita suka memakai money management atau risk reward tersebut kan untuk memanage dari resiko yang bisa ditimbulkan dari trading tersebut gitu. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Ya gimana mau profit ya? Kalau misalnya dia memanage akunnya aja, memanage resikonya aja nggak bisa kan gitu ya. Betul. Eh, ya gimana gitu. Memanage bisa menggunakan buy stop, kok buy stop apa? Sell stop loss maksud saya ya kan atau cut loss gitu contoh misalnya ya kan. Dan menggunakan money management yang ideal itu yang seperti apa gitu ya. Yuk kita bahas aja ya di sini ya. Oke. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya juga mau ngabarin teman-teman tadi kalau misalnya ada yang ikut YouTube live YouTube tadi pagi, tadi sore ya, tadi sore saya juga ada bahas apa saya terutama turut berduka cita soalnya apa neneknya Mas Nenek Fadli Mas meninggal Fadli. dunia tadi siang ya dan beliau juga sepertinya masih di rumah duka sana. Mudah-mudahan amal ibadah almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Amin. orang yang tinggal diberi kesabaran, ketabahan dan kekuatan ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Oke, Amin. oke teman-teman, eh saya share screen lebih dahulu. Gimana Mas Hafiz tadi? Udah profit berarti ya, Mas Hafiz? USD CHF, Halo Mas, iya dong. Bukan Yoi. SL kan? Profit tapi kan? Profit kan? Profit Iya, lah. profit. Mas Soalnya Teguh tadi, nih katanya nggak profit tadi bilangnya. kan tadi Mas Hafiz soalnya soal ini apa? Eh, cut loss, di cut loss, cut profit, jadinya naik Oh enggak katanya. dong, tidak ada sejarahnya Mas. Good, good, good. Jadi gitu ya Mas Hafiz ya. Jadi fokus aja sama apa? Sama zone-nya, sama sama areanya. Ternyata kemarin itu diskusi cukup dalam Mas sama Mas Angga. Jadi ada satu PR yang selama ini aku lupa ternyata Mas. Aha, Itu reverse engineering-nya. Jadi aha. aku kan selama ini backtest uh, backtest buta aja gitu. Jadi udah backtest aja gitu sampai lebih sih itu dari aku udah dari lebih dari 500 data ada Mas backtest Mas. Tapi tidak pernah kayak menyatu dengan backtestannya gitu. Jadi dirimu backtestnya Wah, itu seperti apa? Backtestnya nggak pakai rule atau gimana? backtestnya pakai rule dong, masa nggak pakai rule? Backtestnya Mhm. aku pure kayak misal kalau breakout gitu kan, ada breakout segmen, ada dua zone, ya udah pasang aja semuanya gitu. Atau ada satu zone pasang semua. Jadi follow indikator murni sih mas, profit. Tapi ketika diimplementasikan ke real market, ternyata kacau. Dirimu tidak mengambil seperti follow buta backtest gitu ya? Uh, Setelah ketika real market, ternyata kadang coba cek time frame besar deh gitu. Coba ganti time frame atau nggak seperti backtest aslinya mungkin ya. Itu sih mas. Oke. Jadi setelah di backtest ulang lagi dengan feeling yang berbeda, dengan lebih teliti, oh ternyata aku nemu satu puzzle lagi yang uh, jauh lebih baik sih sekarang sih. Thank you Hmm. buat mentor-mentor NFC, Mas Teguh, Mas Fadli, Mas Angga. Thank you, thank Mantap you. nih mas. Sip, sip, sip. Oke, ya berarti banyak ya pelajaran yang didapat ya. Tuh mantap, mantap, Oke, mantap. Mas Teguh, oke. Nah ini tadi Mentor kita juga. tambahan Mas Yanuar nih ternyata. alamat baru. Mas Teguh, Halo. kita Ya, kayaknya harus ke Banyumas nih Mas.
Kemarin dia titik baliknya di Banyumas tuh, Mas. Oh, Dia oke, harus balik siap. lagi ya. Sama Tadi sekalian tuh. tadi Mas Hafiz ini ngambil USD CHF, dia CHF ya kan? Dia nggak ngambil Euro USD. Aku ngambil USD CHF. Wah, USD cocok. ngambil juga mas, yang ada gapnya bawahnya kan. Oh ya, good lah berarti ya. Berarti kan teman-teman udah tahu, udah paham ya. Nah, oke teman-teman. Sebenarnya trading itu kan memanage resiko ya, seni memanage resiko. Sebuah art, seni memanage resiko. Seni memanage resiko. Ketika teman-teman di tempat tim, contoh misalnya menggunakan risk apa dengan dolar, punya akun 100.000 dolar. Kira-kira berapa resiko yang akan teman-teman keluarkan dari sini? Gimana, Mas? Kalau Mas Yanuar gimana? Mas Yanuar nih udah keren. Berapa resiko yang akan dikeluarkan dari 100.000 USD, Mas Yanuar? 1% kah? Satu-satu, Mas, biasanya, Mas. Kenapa? 100.000 enggak, Mas. 0,5 kalau segitu, Mas. 100%? 1% bagi 2, 1/1, 1/5. 1%? Ya. Atau 0,5% gitu ya. Ada lagi? Masih kecil ya nih, 0,2% misalnya. 0,1%. Nah, sebenarnya sih benar teman-teman ya. Sebenarnya orang kaya itu malahan lebih resikonya tuh ketika memang dia benar-benar kaya ya gitu. Orang kaya itu lebih malahan lebih kecil, mengecilkan resikonya gitu ya. Lebih ketika ada uang dana 100.000, ketika ada ini lebih mengecilkan resikonya gitu. Biasanya kita yang menggunakan 100 dolar bisa kita ambil berapa? 2% gitu ya. Bisa ngambil berapa? 1% per lot apa per transaksinya gitu. Nah, tapi jujur semakin besar deposit akan semakin kecil resikonya juga gitu. Karena berpikirnya gini kan, karena kita memikirnya, saya pribadi sih, saya nggak tahu kalau sama teman-teman yang lain ya. Ini Mas Yanwar juga oke nih misalnya menggunakan 0,5%. 0,5% itu kalau menurut saya malah udah terlalu besar ya. Dengan dana 100.000 USD. 0,5% itu teman-teman berarti kalau dari 100.000 USD, 0,5%-nya itu adalah 500 ya. 500, Mas. 500 dolar ya kan, 500 dolar. 500 dolar ya cukup besar ya. Jadi gini, kita nggak bisa ngitung nggak bisa ngitung per transaksi saat itu juga gitu ya. Per transaksi saat itu juga. Contoh misalnya ini aku dapetin hari ini misalnya berapa misalnya, let's say 6R misalnya, 6R dapat 6R dikali 0,5% berarti kita dapat 3% tuh per hari ini. Itu luar biasa teman-teman ya. Dia dibandingkan masukin dana deposit ke bank 1 miliar itu cuma 3,5% itu per tahun. Per tahun. Let's say 1 bulannya berarti dia bisa menghasilkan berarti dibagi aja tuh, tinggal dibagi aja. Kalau per tahun 3,5 berarti sekitar 35 juta. Berapa? 1 miliar. Berarti 3.500. Ya, ya 3.500. 3.500 itu berarti sekitar berapa? 15, 40, 50 juta lah. Bisa 50 juta per bulan. Per hari nih dia dapetin 50. Mereka malahan akan takut gitu. Saya sendiri ya nggak berani mengeresikukan 0,5%. Paling tinggi tuh 0,2 bisa jadi. 0,2 ya. Ininya 0,1. Karena gini, kembali lagi sih sebenarnya kalau saya ke tradingan yang kita gunakan. Nggak tahu kalau misalnya Mas Yanuar, Mas Hafiz gitu ya. Berapa transaksi yang didapatin tiap harinya gitu. Saya bisa dapetin transaksinya itu 10 ya, 10. Kalau misalnya pakai rule ini misalnya 5, 6 gitu misalnya. 6 transaksi. 6 transaksi kalau misalnya itu loss semua berarti menggunakan 0,1% berarti baru risk saya hilang 0,6% berarti ya. Dari 0,1%.
Kalau misalnya 0,2 berarti saya baru kehilangan 1,2% dari area tersebut. Karena gini juga teman-teman, ya kita tahu tradingan itu kan nggak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Tradingan itu nggak selancar yang kita jurnalin setiap hari gitu kan. Kalau misalnya dapat segini, 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 kayak kayak apa? Kayak rumus Excel kayak gitu ya, berkelipat-kelipatan kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu juga gitu. Ada kalanya suatu saat nanti akan ada loss berturut-turut gitu. Hanya saja, nah, ketika loss berturut-turut tersebut, kita siap nggak menerima kekalahan tersebut, menerima resiko tersebut, kerugian tersebut dengan nilai resiko yang sebesar itu. Contoh misalnya 1% berarti kalau misalnya per pair dengan dua transaksi misalnya ya Mas Yanuar. Kita punya 6 trading plan, 1% berarti sekitar 6%. Sedangkan kita punya batasan batasan apa ya si investor misalnya atau kita punya batasan kalau misalnya udah 15% ini berarti udah ngaco nih. Mungkin si investor akan lari misalnya gitu kan. Atau akan ditarik dananya dari 15% tersebut. Nah, kita punya batasan lagi. Berarti kalau dari 15% si investor, karena gini, macam-macam ya nggak tahu ya teman-teman mungkin udah nemuin investor yang berbagai macam ya. Saya dapat ini investor itu banyak banyak karakternya gitu. Ada yang ngasih risiko 15%, kalau drawdown-nya di atas 50% saya akan tarik dananya gitu soalnya. Ada yang 25, ada yang 30 gitu. Dia tergantung sama sama pribadi mereka masing-masing, sama corporate mereka masing-masing. Nah, contoh kayak tadi 15%, ya 15% dengan risk 1% itu sangat besar. Gitu. Ya kan? Dengan risk 1% itu sangat besar. 6 transaksi, langsung 6% hari itu hilang. Ya. Ya kalau misalnya besoknya bisa ditutupin, besoknya bisa ditutupin. Kita, kan enggak gitu. Kita juga enggak menemukan pair yang apa yang benar-benar eh, bisa menghasilkan profit 100% kan gitu ya di hari itu. Enggak juga gitu. Nah, dari situlah ya teman-teman bisa tuh mungkin untuk mengukur resiko teman-teman ke ke akun trading teman-teman gitu. Berarti kalau misalnya menggunakan 100.000 toleransi, berarti di sininya ya toleransi loss tergantung mau berapa 20%, 10% misalnya. Boleh kalau 20% berarti 0,1 itu udah cukup tinggi malahan ya. Terlalu 15%. 15% DD-nya minusnya berarti ya minus 15%. Maka evaluasi misalnya kan dievaluasi. Nah, berarti kita cocok menggunakan yang mana? Nah, ini juga bisa di apa ya di apa namanya di ini ya ke dengan mana, dengan probabilitas teknikal yang kita gunakan atau dengan probabilitas tradingan kita gitu ya prop tradingan trader. Kalau memang probabilitas tradingan trader tersebut 10 dari 10 transaksi, misalnya dia mau ngambil TP berapa? Misalnya TP 1 dengan akurasinya 80%, 0,1 masih terlalu nyaman, terlalu aman gitu ya. Sangat terlalu aman gitu. 0,5 masih oke, masih bisa. Ya. Karena perbandingannya 8 banding 2 kan gitu. Kalau misalnya di TP1-nya dia jago banget ya bisa sampai akurasinya 80%. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu drawdown dia kena dapat 5 kali SL beruntun gitu kan. 5 kali masih bisa dibolak balik ya, masih bisa dihajar gitu. Bisa di apa? Bisa di recovery gitu ya. Jadi perbandingannya ke berapa jumlah drawdown? Ingat teman-teman, berapa jumlah drawdown yang teman-teman apa namanya toleransikan gitu kan. Kalau misalnya 20%, oke 20% berarti resiko yang bisa aku lakukan dengan probabilitas tradingan yang aku miliki kayaknya di angka 1% ini aman. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi ambil resikonya ya teman-teman, ambil resikonya itu nggak ngambil asal-asalan gitu teman-teman. Nggak ambil asal-asalan. Yaudah deh dari 100 ribu dolar
Jadi aku ambil 1% aja gitu. Enggak gitu juga gitu ya teman-teman ya. Khawatirnya teman-teman, ketika teman-teman ngambil resiko yang enggak teman-teman pelajari dari probabilitas tradingan teman-teman gitu ya. Terakhir ketika loss beruntun jadi stres, jadi tertekan atau jadi gimana 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 gitu ya. Jadi ini beneran nggak sih? Kenapa kalau trading akun gede aku jadi nggak bisa ya? Sebenarnya sih biasa-biasa aja, sama aja gitu ya. Teman-teman melakukan trading dengan akun $100 dan dengan akun $100.000 itu sama aja, akan ngalamin hal seperti itu teman-teman. Ya, kan sama aja. Maka resiko yang teman-teman bisa kasih itu berbanding dengan probabilitas tradingan teman-teman gitu ya. Jadi makanya nih seni seni memanage resiko nih ya teman-teman ya. Nah, ternyata kan nggak hanya sampai di situ aja. Ya udah aku ngambil 0,5%. Ya udah aku ngambil 0,1 atau 0,2% dalam per transaksinya. Ada chat, kalau ada chat silahkan langsung hubungi ya. Aku lebih mikir gimana dapetin 100.000 dolarnya dulu, Mas. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, halo semua. Halo, Mas Batara. Itu tadi ya, dapetin resikonya berbanding dengan probabilitas dengan trader. Jadi teman-teman ambil resikonya itu berdasarkan data gitu ya. Nggak hanya ngambil langsung ambil 1% atau 0,5%. Sayang kan teman-teman kalau misalnya teman-teman ternyata memang probabilitas teman-teman 90% misalnya. Sayang kalau ngambil 0,1 kan gitu. Ngambil 0,1 sayang banget ya. Ngambil 0,2 juga masih sayang 0,5. Bisa jadi ambil 1% kalau kayak gitu. Ya. Ini kayak ini boleh dibilang 100% nggak nih? Di hari ini. Ada kemarin 100%, kemarin 100% kan. Wah, kayak kayak too good to be true ya. TP1 100% gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ambil resikonya eh, dilihat dari probabilitas tradingan seorang trader tersebut gitu ya. Jadi ya akan mudah teman-teman kalau misalnya punya jurnal trading tadi. Kalau misalnya teman-teman udah punya jurnal trading akan sangat mudah ngambil berapa resiko. Karena teman-teman akan tahu berapa jumlah loss beruntunnya, berapa jumlah drawdown di bulan itu misalnya, berapa jumlah paling tinggi drawdown di bulan apa misalnya, berapa persen drawdown paling tinggi gitu ya. Oh ternyata ada yang sampai 10% ya per bulannya gitu. Nah teman-teman perlu pahamin itu gitu ya. Oke, next. Nah, setelah itu nggak berhenti di sini, teman-teman. Teman-teman ketika udah dapetin resiko yang teman-teman apa namanya toleransikan. Nah, ini setelah teman-teman dapetin resiko yang telah ditoleransikan, nggak berhenti di sini. Kita butuh lagi yang namanya manage resikonya ya, tentang ya kayak apa ya? Kayak contoh misalnya gini deh. Ini exit bisa jadi. Exit loss misalnya. Ini kan exit loss kan kita ada dua ya kita tahu ya. Ada yang pakai stop loss dan ada yang cut loss ya. Exit loss. Mana yang lebih baik antara exit loss stop loss atau exit loss cut loss? Ada tambahan satu lagi exit profit ya. Nah, ini perlu di manage juga ini. Profit di sini bisa TP, taking profit ya. Profit
Terus di sini exit TP ya. Sebenarnya exit profit juga bisa dua ini teman-teman, bisa cut profit atau exit profit, exit TP ya. TP, kita gunain TP aja. Nah, oke. Mana yang teman-teman gunakan? Stop loss. Stop loss sepertinya kalau misalnya teman-teman menggunakan stop loss, so teman-teman akan mendapatkan persentase yang sangat presisi kalau aku bilang ya. Kenapa presisi dan menggunakan TP ya, stop loss dan TP, teman-teman akan mendapatkan resiko yang sangat presisi. Ya jelas ya, resikonya sangat presisi dibandingkan menggunakan cut loss. Dan ini buat di sini resiko yang sangat presisi. Oke, kita kecilin lagi. Dibandingkan dengan Carlos, jelas ya. Apa? Ketika menggunakan 0,5%, misalnya $500, ya udah dia akan $500 jika $500. Ya paling tipis-tipis ya mungkin 490 berapa gitu ya. Ya enggak presisi banget sih, tapi ketimbang cut loss pasti akan lebih presisi yang menggunakan stop loss gitu ya. Ada mungkin ya 500 sekian paling gitu. Jadi enggak sangat presisi tapi lebih presisi menggunakan stop loss. Nah, banyak kekurangan dan kelebihan menggunakan stop loss. Tapi selama teman-teman yang nyamannya aja, kalau menurut saya sih itu ya. eh saya juga ada menggunakan rule cut loss gitu kan. Saya juga ada menggunakan rule stop loss. Dulu memang saya pikir sih stop loss ini sorry, cut loss ini sangat tidak efisien, sangat tidak efektif karena bisa jadi cut loss ini apa ya? Ya ya itu jadi memang benar ternyata, jadi memang benar adanya. Jadi cut loss ini sangat rentan apa ya? Sangat rentan merusak RR-nya. Merusak RR-nya sangat rentan. Gimana nggak rentan rusak? Kita udah fokus untuk TP1 misalnya ya, untuk TP1 kemudian tapi ternyata rule-nya apa misalnya break candle, tapi terjadi yang gap-nya bisa panjang banget gitu ya. Nah, ini jadi sangat rentan merusak RR yang sudah kita bangun gitu ya. Beda sama yang menggunakan stop loss. Nah, dua-duanya sah-sah saja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa membuktikan bahwa teman-teman bisa making money dari rule ini, dari exit loss ini, stop loss ataupun cut loss, kalau saya bilang ya. Terakhir saya juga nemuin caranya. Oh ternyata kalau misalnya cut loss ya, kalau misalnya memang profitnya bisa menutupi cut loss-nya, jadi gini, profitnya bisa 10, ya, sorry, atau dari 10 transaksi, profitnya bisa 9, satu cut loss. Cut loss ya berarti paling naik atau 4-5 pips gitu. Ya ada kalanya kena gap atau kena dia nggak stop loss ya, belum break candle, harga terus panjang terus gitu. Nah, resiko-resiko itu coba dibandingkan dengan TP-nya. Coba dibandingkan dengan 9 kali TP beruntunnya ini. Masih nutup enggak? Oh, ternyata masih nutup. Kalau masih nutup masih oke berarti. Walaupun ya makanya ada kalanya mungkin itu tadi yang saya sampaikan tadi yang sangat rentan, sangat merusak RR. Padahal dari satu transaksi kita tahu kalau misalnya menggunakan satu transaksi menggunakan stop loss ya kita jelas ya paling cuma segitu gitu kan. Udah ketakar berapa yang loss. Tidak ada yang sah, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar dari antara stop loss dan cut loss. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya teman-teman merasa lebih nyaman atau lebih bisa menghasilkan profit dari menggunakan stop loss atau cut loss, yes, boleh lakukan itu. Ya, jadi ini tergantung lagi kembali lagi ke seni memanage resikonya teman-teman gitu ya. Oke, memanage apa ya? Memanage trading plan-nya teman-teman. Seninya gimana?
Yang penting yang asal jangan sampai udah apa namanya udah minus ditahan aja. Harusnya cut loss nggak di cut loss. Nah, ini udah rusak lagi, tambah rusak. Ini golongan rusak, ini kuadran kuadran di luar chart ini berarti ya. Ada di kuadran di sini, sebelah sini, di luar sini berarti. Merah deh ya. Ini blaksak banget ini kalau Bang Mas Angga bilang gitu ya. Nggak punya rule dia. Rule-nya adalah MC. Rule-nya MC ya. Dia akan keluar, exit loss-nya adalah MC. Oh, maunya kita tulis di sini, exit loss MC, margin call. Nah ini nggak boleh ya, nggak bisa sampai segitunya. Kalau misalnya memang MC berarti teman-teman ya nggak ada yang bisa apa ya, nggak ada pelajaran yang diambil teman-teman. Pertanyaannya berapa kali teman-teman MC? Dari MC itu teman-teman ada pelajaran apa yang diambil? Gitu. Rata-rata yang MC nggak ada pelajaran yang bisa diambil. Ya, beda yang sama menggunakan cut loss atau menggunakan stop loss. Kalau MC apa pelajaran yang diambil? Besok berarti dimulai dari kecil. Aduh, pelajaran diambil pasti nggak akan kemana-mana. Terakhir ujung-ujungnya nanti MC lagi, MC lagi, MC lagi. Gitu ya. Nggak bertumbuh gitu teman-teman, nggak berkembang. Tadi pagi kita ada ngobrol-ngobrol juga ya kan. Jadi yang sebenarnya gini teman-teman, nggak tahu ya. Kalau aku sih sepertinya bisa masukin hal ini ke dalam dunia trading ya, dalam trading rumah. Jadi ketika kita dalam keadaan sulit, itu otak kita akan mencari cara bagaimana caranya bisa keluar dari dari masalah ini gitu misalnya dalam keadaan sulit. Tapi kalau misalnya dihubungin dengan kalau aku sih mungkin masih bisa ini ya, insya Allah lah bisa gitu. Bagaimana kalau sama orang yang udah dalam keadaan kejepit gitu, hampir MC itu udah merah-merah akunnya, udah kedip-kedip, bisa nggak dia dapetin jalan keluarnya ya? Berarti nggak cocok kayaknya quote itu untuk orang itu. Jadi gini, sebenarnya sih cocoknya gini, ketika kita dihadapin sama situasi yang sulit, entah itu ekonomi, entah itu apa push push dari kerjaan misalnya, apa namanya sih eh, pressure ya, under pressure dari kerjaan atau dari kehidupan, otak kita akan mencari bagaimana caranya kita bisa keluar dari masalah ini. Nah, biasanya kalau misalnya kita apa? Kalau misalnya kita mau gini-gini, kalau misalnya otaknya yang positif, mungkin akan larinya ke hal yang positif. Jadi cara cari keluarnya itu kan bisa positif dan bisa negatif ya, bisa negatif juga. Nah, biasanya kalau misalnya otaknya yang berpikiran positif, insya Allah sih cara jalan keluarnya adalah positif. Beda sama yang pingin instan atau yang lain-lainnya itu ya mungkin akan larinya ke hal-hal yang negatif, jalan-jalan keluarnya gitu ya. Nggak nyaman dengan hal-hal yang positif gitu. So, ya mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang positif ya. Jauh banget kita bahasnya. Kembali lagi ke sini, ke exit loss. Ya, itu tadi ya. Biasanya sih kalau misalnya orang dalam keadaan terjepit, terhimpit, eh, akan cari cara bagaimana caranya keluar dari hal itu. Terserah dia mau ngambil yang beresiko, yang negatif atau yang positif. Dia bisa ngembangin hal yang positif. Nah, so kalau misalnya kita dihadapin seperti ini ya tadi ya, ingat tidak di kuadran yang belangsak yang sebelah sini tadi yang nggak kelihatan ya, yang warna merah nanti itu adalah exit loss-nya adalah margin call ya. Mudah-mudahan kita tidak dalam kuadran itu teman-teman ya. Paling tidak kita ada di kuadran exit loss yang menggunakan stop loss atau exit loss yang menggunakan cut loss. Ya, stop loss tadi resiko yang sangat persisi, bisa 1 banding berapa, misalnya 1/5 tadi kayak Mas Januar ya. Cut loss juga bisa. Cut loss bisa break candle atau bisa keluar dari area misalnya ya. Oke aja teman-teman, boleh gitu ya. Cut loss kalau misalnya kena indikator ini, maka saya akan cut loss. Boleh gitu. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan kalau menggunakan cut loss ini teman-teman bisa making money nggak. Kalau misalnya nggak bisa making money, ya udah ini aja ini aja ya. Susah lagi nanti teman-teman cari ininya lagi. Oke.
So, yang selanjutnya kita bisa menggunakan stop loss, ya. Sebentar. Kemudian bisa menggunakan ini, dan ini exitnya, teman-teman. Nah, ini exitnya sebenarnya juga kita bisa menggunakan exit cut profit, teman-teman. Ini KTP sama stop loss. Gimana sih? Cut profitnya seperti apa? Cut profitnya sama seperti teman-teman dapetin ini apa? Ketika cut loss, break candle, keluar dari TP1, teman-teman nggak akan langsung entry, nggak akan langsung cut gitu ya. Tapi ketika dia keluar, habis itu ganti candle, itu bisa cut profit. Sepertinya sih bisa ngimbangin ini untuk cut loss-nya. Sepertinya ya, tapi saya juga belum pernah nyoba menggunakan cut profit. Saya masih menggunakan TP aja dan menggunakan stop loss dan cut loss ya. Sepertinya sih bisa. Saya kepikiran seperti itu. Kayaknya kalau cut profit kayaknya bisa imbang. Tapi ya, ini saya belum membuktikan ya. Saya belum membuktikan menggunakan cut profit. Tapi setelah saya lihat datanya sih kayaknya menarik ini. Soalnya cut profitnya, contoh misalnya tadi kita menggunakan 2%, misalnya $100, bisa dapetin $110 gitu kan. Kan lumayan ya, lebihnya itu kan $10. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan roll cut loss, tadinya 100, resikonya berarti kan resikonya 100 juga. Ketika loncat, wah ternyata bisa lebar. Cuman resikonya ya pasti itu, kalau misalnya nggak cut loss, ternyata tetap cut loss-nya ada di belum ngelewatin area, udah nyentuh si apa namanya, si wick-nya udah nyentuh ya kan. Tapi di dalam ternyata bolak-balik harganya di situ, ya itu resiko sih. Ya. Makanya teman-teman perlu membuktiin ya sebelum menggunakan rule cut profit ini. Itu aja sih. Oke, Mas Hafiz. Sebentar, Mas Hafiz. Aku ngambil air minum dulu. Oke, Mas Hafiz. Halo. Lanjut dulu mas. Aku nyari casan. Ya. Boleh, teman-teman kalau misalnya menggunakan cut profit boleh. Ya. Cuma diukur aja. Diukur aja gimana resiko-resikonya. Oke Makanya mas. perlu data. Oke. Mas Teguh. Ini mas, aku kemarin backtest beberapa Mas Angga tuh punya asymmetrical loss gitu, asymmetrical resiko maksudnya. Itu misal kalau kita SL 3 kali, nanti entry keempat ketika TP sesuai dengan apa namanya plan-nya. Averaging ya. Averaging ya. Enggak mas. Jadi satu kali SL tetap. Jadi misal SL1, SL2, SL3, nanti SL yang keempat atau SL yang kelima, entry yang keenam ketika take profit itu bisa nutup keseluruhan loss-nya dengan Ya. RR sama. Ya, itu namanya averaging. Oh, averaging ada. Iya, averaging juga. Oh, oke. Nah, itu kemarin aku tes. Jadi kalau kita konsisten ada 100 data gitu, hasilnya hampir 2 kali lipat, Mas. Itu mungkin dilakukan nggak ya, Mas? Mungkin bisa. Kita juga ada yang menggunakan akun itu kan. Jadi nggak akan pernah loss. Artinya nggak akan pernah loss. Jadi gini. Oke, betul kata Mas Hafiz, ini ilmu baru juga nih ya. Buat teman-teman yang lain. Contoh misalnya gini, kita punya Euro USD, itu loss beruntun itu 9. Atau nggak usah jauh-jauh lah, 5 transaksi berturut-turut loss gitu ya. Nah, di entry yang ke-6, kita perlu menaikkan lotnya, jumlah lotnya, yang mana jumlah lot tersebut mengakumulasikan kalau misalnya dia profit TP
sampai ke final targetnya itu menutupi loss 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di entry ke-6 itu BEP. Gitu ya. Jadi nggak akan ada si pair yang ini yang loss gitu. Nggak ada pair yang loss. Terakhir ketutupan lagi sama BEP, ketutupan lagi sama BEP. Karena dalam data tersebut kita ngelihat nggak ada pair itu yang melebihi dari 7 transaksi berturut-turut, apa ya? Kalau nggak salah gitu, 7 transaksi berturut-turut nggak ada. Yang SL berturut-turut gitu. Jadi kalau misalnya pun ada SL di pair tersebut akan kembali lagi Fitri gitu ya. Akan kembali lagi Fitri, akan kembali ke risk awal lagi. Jadi bisa kalau misalnya teman-teman mau melakukan. Nah, itulah termasuk seni memanage resiko juga kan gitu. Jadi banyak teknik seni memanage resiko, apa itu misalnya averaging ya. Ya kayak gini juga lah. Ini kan contoh-contoh yang kita hadapi aja. Ini contoh yang saya gunakan aja. Bisa juga seni memanage resiko, averaging mati, misalnya kan. Mana bro? Gitu. Avera. Ini kan averaging Marti, apalagi ya ini kan seni memanage resiko juga, walaupun misalnya kita bilang ya ini dari averaging dan averaging Marti juga banyak cabang-cabangnya kan, banyak teknik-teknik yang bisa kita gunakan, contohnya kayak seperti yang Mas Hafiz sampaikan tadi, yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika USD JPY udah berturut-turut 5 kali SL, entryan ke-6-nya itu kita naikkan lotnya, yang mana jumlah lotnya itu bisa menutupi SL yang transaksi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Gitu, dan kelimanya. Jadi sampai ke-6 itu kembali BEP. Kembali ke Fitri USD JPY. Nah itu boleh juga ya. Tapi yang penting teman-teman, makanya kalau gini ya, terakhir ujung-ujungnya apa teman-teman? Teman-teman di sini dibutuhkannya apa? Adalah jurnal trading. Benar nggak? Jurnal trading. Untuk apa? Nah, dari sini teman-teman bisa mengolah datanya. Oh, ternyata dalam jurnal trading yang saya buat, saya punya kasus buruk di USD CHF misalnya. Masa di USD CHF saya dapat 10 TP berturut-turut? Kok buruk? Itu baik ya, Mas Arya. Atau di Euro NZD nih, atau di GBP JPY nih. Kalau saya yang terburuk itu mana nih? Ya, adalah ya. Jadi teman-teman bisa tahu gitu ya dari jurnal trading tersebut. Sehingga bisa menyimpulkan kalau misalnya pun mau menggunakan rule A, rule B, rule C gitu ya. Averaging Marti misalnya. Bisa nambahin jumlah lotnya gitu. Nah, ini bisa dilakukan. Averaging tidak hanya menggunakan averaging Marti, itu nggak hanya digunain di satu pair, misalnya nge-buy Euro USD ya, nge-buy Euro USD ternyata harga turun terus di averaging lagi, di buy lagi di bawahnya, di buy lagi di dalam satu pair, itu enggak ya teman-teman ya. Averaging juga bisa dalam konsep seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika langsung berturut-turut kita bisa entry pasang pending order dengan jumlah lot yang bisa dari Mas, itu kira-kira cara ngitungnya gimana ya, Mas? Apakah single entry atau ada safety targetnya, Mas? Sama aja Mas Hafiz. Kita bisa ngambil TP1, bisa ngambil TP3 ya, atau bisa ngambil TP5. Bisa ngambil TP berapapun gitu. Yang penting kita punya datanya. Contoh misalnya, ternyata di USD JPY ya, ternyata di USD JPY TP1-nya itu selamat. Ya kan, TP1-nya itu selamat dari 10 transaksi, nggak ada yang loss. Tapi di TP2-nya, di transaksi TP2-nya, transaksi kelimanya itu loss, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini loss ini. Nah, berarti ada 5 transaksi yang berturut-turut loss kan, gitu ya. Ada 5 transaksi yang berturut-turut loss di TP2-nya. Maka yang dinaikkan lotnya adalah TP2-nya. Gitu.
Paham? Aku bingung ngitungnya sih Mas. Jadi kayak apakah bentuk pembukuannya atau jurnalnya tuh by pair atau by TP atau gimana tuh Mas? Ada By contohnya nggak kira-kira Mas? by pair dan by TP. Kan bisa dilihat, Mas. Dilihat dari jurnalnya. Contoh pairnya misalnya apa? Kan nanti kan bisa di apa namanya? Di sort ya. Di sort kan. Atau USD-nya sebuah saya itu ada itunya, ada papan tulisnya. Ada Nah, papan tulisnya. mungkin Ini udah TP nih misalnya. Wah, ini ah, TP2-nya nih. Tek, tek, tek. Ditulis, memang harus seperti itu. itu kalau risk by percent bisa Mas? Atau harus by money? By persen bisa. Yang Bisa ya? penting kan ujung-ujungnya kan kita ketemu contoh gini deh. 0, contoh kita menggunakan risk 1% tadi ya, menggunakan $100.000. Transaksi pertama loss kita menggunakan single entry aja nih. TP3 only ya, TP3 only. Transaksi pertama loss. Transaksi kedua loss. Dengan 100.000 USD. Nggak bisa 1.000 aja Mas, biar ngitungnya gampang Mas. Ya udah 1.000 boleh. Iya, 1.000 USD. Transaksi 1%. Berapa? Berarti $10 ya. $10. $10. So, transaksi pertama, kita ngambil 1:3 misalnya ya. 1:3. Transaksi pertama, loss. Berapa minus kita? Minus 10. Ya kan? Transaksi kedua, loss. Kita minus 10 lagi kan. Transaksi ketiga, kita loss. Ininya minus 10 lagi. Kita, nih, contoh kita gunain lotnya nggak bisa sama ya. Pokoknya lotnya nanti kan bisa bisa kita cari nih, ya kan Mas. Ini resikonya by persen berarti ya, by persen. Kita bisa tahu loss 1%, 1%, 1%. Ya, ini 1%, 1% berarti semuanya 30%. Teman-teman, kalau misalnya di entryan keempat teman-teman entry dan ternyata profit, BP enggak? BP kan? BP Mas. 30 ya kan? Jadi 30. Berarti di entryan keempat dirimu belum menaikkan resikonya. Tapi kalau misalnya dirimu di bagian keempat ini loss lagi, berarti minus lagi 10 ya. Loss udah min 40 nih. Di entryan kelima kalau menggunakan risk yang sama 1%, berarti 30, dirimu masih minus 10, belum BEP. Maka dirimu naikkan risknya jadi 1,3 misalnya. 1,3 berapa? $10 kan? Iya Mas. Kemarin hitungannya Atau segitu-gituan. betul. Atau berarti menggunakan resiko $13 Mm-mm. dalam bentuk money ya. Entry yang kelima, gunakan risk 1,3 ya. 1,3 gunakan risk 1,3 kemudian untuk mendapatkan berapa? 1,3 bagi 3 berarti 39 ya, $39. Benar nggak? Iya Mas. Di TP3-nya sama dengan berapa? $39. Oke, kembali lagi ke IT. Berarti di entryan kelima kita menggunakan resikonya adalah $13. Kalau misalnya ternyata loss lagi, berarti sini $13. Jadi 10, 20, 30, 40, $50,3. Nah, berarti di sini nambah lagi berapa lagi?
1,4 berarti atau 1,5. Terus saja digituin. Itu Mas Teguh punya catatan Excel-nya nggak ya, Mas? Ada, Yang otomatis hitungannya gitu, Mas. udah ada kan dirimu jago coding. Aku tuh kemarin hitung-hitung, jadi kalau kita loss 3 kali, itu ketemunya 1,5. Kalau loss Heeh. lagi 2,25, loss lagi 3,375, gitu-gitu kan, Mas. Heeh. Nah, itu cuman ngitung lotnya masih agak bingung sih. Makanya tadi dihitungnya kan pakai itu aja, pakai DATA kan ya, 1%. nggak penting. Ya paling ketemunya pakai itu, Mas. Ya bang harus pakai itu. Oke, thank you, Mas. Thank you, Mas. Oke ya. Berarti Jadi, pakai ya. jadi oke ya. Thank you, Mas. Ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin teman-teman ada yang paham ini? Ini averaging ala NFC ini. Mas, berarti Ya. itu single entry 1:3 only ya? Ya. Oh, Nah, kalau misalnya mau 1:1 juga ya dibuat aja. Ini kan 1% ya. 1:1. Kita ada 2 entry misalnya kan Mas Yanuar. Ada 1:1 safety target dan 1:5 misalnya menggunakan. Ya tetap gunakan juga 1:1-nya juga dihitung kalau misalnya terjadi ini maka averaging-nya ini. Kalau misalnya ini terjadi averaging-nya ini. Jadi bisa dibuat kayak gitu juga. Gitu. Jadi TP1 dan TP5 akan beda nanti risk-nya. Gitu. Jadi nggak bisa kita bilang aku per transaksi atau per pair itu TP1 TP2 mengambil 1%. Jadi 1% itu di ini 1%. Contoh 0,5% TP1, 0,5% TP5-nya. Nggak bisa lagi gitu. Kalau udah menggunakan rule ini. Jadi averaging-nya akan berbeda. Mungkin bisa jadi di TP1-nya dirimu masih menggunakan 0,5%. Di TP2-nya dirimu sudah lebih besar daripada 0,5% dari yang biasanya. Bisa jadi malah udah 1% misalnya gitu. Jadi kan terus bertambah. Tadinya kan TP5-nya itu untuk mengcover loss yang tidak sampai ke TP5. Gitu sih. Oke ya? oke. Clear ya? Clear ya Mas Clear, Arya? Terima kasih, Mas. Mas Arya pakai sampo lain soalnya. Oke, Mas Arya Aku gimana? Ada grup Mas. Mas Teguh selalu menggunakan RR1.3 atau fleksibel. Ada yang 1:3, ada yang 1:1, Mas Bayu Prasetyo. Gitu. Oke. Beda-beda akun, Mas Satrio ya. Jadi pada akhirnya nanti teman-teman akan ngalamin apa ya? Ternyata trading itu nggak perlu jadi gini. Teman-teman akan ngalamin kalau misalnya kita pantengin chart ya. Pantengin chart kayak gitu malahan banyak apa ya, banyak godaannya gitu. Ini bisa diambil lah kayaknya ini area. Malahan kalau misalnya tradingannya teman-teman tinggal misalnya pagi udah charting tek 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 udah selesai, itu malahan yang profit. Contohnya kayak Mas Angga. Mas Angga dibuktiin ya. Wah, iya juga aku ngapain. Kalau misalnya udah nggak ada area, udah besok lagi aja. Oke ya, teman-teman. Sampai sini jelas ya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Jadi masih banyak sih sebenarnya perbincangan kita kalau misalnya ngomongin masalah tentang manage risiko seperti ini ya, ada yang lagi averaging aja masih banyak juga gitu kalau menurut saya, karena kita tahunya mungkin averaging ya ini makanya ya ini salah satu bentuk pendalaman dari averaging bagi saya. Averaging juga ini kan averaging juga, tidak hanya averaging yang bukan hanya misalnya ini kita buy sell, pokoknya harganya naik lagi, sell lagi di sini, sell. Ini dia Mas USD CHF ya udah di TP3 kan ya. Tepuk tangan. Oke ya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ada lagi Mas Arya mungkin? Oke deh teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyain gak nih mumpung Mas Muhari, ada Mas Muhari, ada Mas siapa lagi? rame nih, ada Mas Riko, oke. Ada Mas Angga juga nih Mas. Oh ada Mas Angga, mantap. Ada Mas Patrick.
Ada Mas Teguh itu. Oh, sama ya, Mas Teguh juga ya. Ada Mas Mbah Mbah Abdul Qadir. Oke, teman-teman ya. Aman, siap. Mas Yoyo Sunario. Oke. eh apa lagi? Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin dari Mas Arya? Aku sih oke Mas. Nanti buat Gimana Mas Arya? Oh ya, besok itu kan kita kan ada apa? Seminar ke besok di Bali yes itu gimana? minggu Kenapa? depan berarti Mas. Dulu kita ada seminar di Sabtu depan kita ada seminar di Eh, Bali 4 Februari. itu tanggal berapa sih? Tanggal 24 ya? Hmm, 2 minggu lagi ya berarti ya? yes betul. Minggu depan dong Mas. Minggu Minggu depan. depan. 2 minggu lagi Arya. Oh iya ya. Minggu lagi Oh my Mas. God. Oke. Wow. Wah. Terus juga PM tanggal 6 sama tanggal 7. Nah, seminar di Bali nanti di Kutabex nih, sekalian liburan Oke. kan, belajar bareng juga sama Mas Teguh, sama Mas Angga kan. Kapan lagi coba kita ke Bali? Siap. Bisa Ah, Mas, kapan-kapan. bisa. berangkatnya nggak bisa dipercepat, Mas. Apa ya? Berangkat ke Balinya. Mau ngapain? Ya kali kan. Tanggal DP 20-an gitu. liburan. Ini kan udah tanggal 24. Oke, Mas Hafiz mau ikutan Mas Teguh. Oh, boleh. Boleh sampai Iya, ketemu Mas. di Bali berarti. Ya, Mas Asal Arya. Soalnya disediain konsepnya Mas. tiketnya sampai tanggal 27, Mas. Oh, dirimu ke sana juga ya. Oke ya, teman-teman. Iya, perlu mungkin aku sampaikan juga kalau misalnya nih tadi ya, teman-teman, untuk trading itu teman-teman harus menggunakan itu tadi ya, tools apa manage resiko itu. Paling tidak teman-teman punya DATA lah ya, Duen Anggara Trading Assistant. Nah, Duen Anggara Trading Assistant ini sebuah tools untuk mengatur lot, untuk mengatur resiko kita sesuai yang kita inginkan gitu ya. Jadi mau berapa persen gitu. Nah, itu tinggal masukin input nilai entry, kemudian nilai stop loss-nya, dia secara otomatis akan ngitung sendiri gitu ya. Itu bisa Yes. kalau misalnya ada yang belum di sini atau masih ada yang belum tahu gimana cara menggunakan Duen Anggara Trading Assistant ya, nah, tanya aja langsung ke Mas Arya itu ya. Sip. Ada kan Bisa. nomor handphonenya? Nanti langsung Ya. dipasangin sama dijelasin. Ini ya, langsung dipasangin sama Mas Arya, langsung dijelasin gimana cara menggunakannya gitu ya. Karena saya ulangi, karena ini semua akan jadi sia-sia kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan tool tersebut. Ya. Nggak menggunakan tool tersebut. Ini semua akan jadi sia-sia. Mau pakai apa? Nggak akan bisa gitu. Ya. Ini akan sia-sia juga nih yang resiko seperti ini juga gitu ya, averaging seperti ini. Kita nggak tahu, kita perlu ngukur lama banget gitu. Terakhir kita cuman nerka doang gitu ya. Nah, ini nggak bisa. Ya teman-teman. Jadi coba aja tanya langsung ke Mas Arya. Nah, jadi di ATA ini juga bisa pakai si ini namanya apa? Menggunakan risk by balance ya, persentasenya by balance. Contoh kalau misalnya ini 1% dari 100.000 dolar berarti sekitar $1.000 gitu ya. Atau kalau misalnya mau pakai fix by money $1.000 bisa juga itu. Ada pakai iZone Pro bisa juga itu ya, Mas. Oke ya. Itu aja berarti ya teman-teman. Mudah-mudahan Kalau bisa. iZone Pro malah lebih enak lagi tuh. Betul ya. Jadi udah ada areanya ya Mas Arya. Kenapa? Udah ada areanya, tinggal pencet klik gitu ya. Langsung otomatis dia udah kayak ada DATA bawaan langsung di iZone ya. Yes. Jadi tanya aja lah ke Mas Arya ya. Mas Arya lebih jago dia aja. Mas Arya pakai iZone Pro. Oke, thank you teman-teman atas kebersamaannya. Thank you Mas Arya. Terima kasih Mas Teguh buat materinya hari ini. Semoga bermanfaat juga nih buat teman-teman. Nanti lagi habis buat mentoring VIP-nya. Siap. See you in the next slide. Thank you Mas Teguh. Terima kasih, Mas Teguh. Sama-sama.